Shalom Elohim, Bapak Ibu dan teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman yang luar biasa ini. Dan saya selalu merindukan Bapak Ibu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan sehat, dan selalu diberkati Tuhan berlimpah-limpah agar menjadi berkat besar bagi banyak orang. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kisah-kisah bagaimana para muslim dibuat tidak bisa menjawab hal-hal yang mendasar yang dipertanyakan oleh Edis TV. Dan pada akhirnya ada seorang bapak, ya, seorang opa-opa, seorang bapak tua yang mulai kagum dengan Edis TV dan dia percaya Edis TV ini luar biasa penguasaan kitab-kitab suci baik Kristen maupun Islam. Tetapi di samping itu beliau juga gusar karena dengan begitu Edis TV bisa banyak memurtadkan banyak orang. Wow, luar biasa sekali. Dan ini sungguh sebuah cerita yang mengasihkan sekaligus juga menggelitik kita supaya kita terus berjuang dengan doa-doa kita supaya semakin banyak orang yang dijamah Tuhan. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya. Aduh, kacau balau nih. Bisa murtad, banyak orang murtad. Coba ketik di Google surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Coba. At-Tahrim ya. Tadi kamu bilang kan kalau orang bertaubat pasti akan diampuni, bahkan seperti bayi yang baru dilahirkan. Oke, coba kita buktikan. At-Tahrim ayat berapa? Ayat ke-8. Ayat 8. Ya. Jadi menurutmu ya, kalau orang sungguh-sungguh taubat nasuha pasti diampuni? Iya. Wah, tidak benar. Bukan menurutku, dari Ustadz juga yang aku belajar. Ustadz-ustadz itu telah memfitnah Al-Quran. Kita buka ayatnya. Apa kata Allah? Apa kata Al-Quran? Kalau sungguh-sungguh bertaubat. Coba. At-Tahrim ayat 8. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terus yang salah. Di situ kalau sudah taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya, pasti diampuni atau mudah-mudahan diampuni? Coba baca lagi. Yang sebenarnya mudah-mudahan Tuhan. Mudah-mudahan berarti semoga. Mudah-mudahan atau pasti? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi, kalau Kak Yuni bertaubat dengan taubat nasuha, mudah-mudahan. Coba sekarang saya tanya. Iya, mudah. Sekarang saya tanya. Yang ngomong mudah-mudahan diampuni siapa? Surat At-Tahrim ayat 8. Iya, yang bicara di situ siapa? Yang berfirman mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni siapa? Allah. Masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu akan mengampuni? Nah, coba. Mungkin yang mengartikan gimana? Masuk akal nggak Allah bilang bertaubatlah kamu dengan taubatan nasuha, mudah-mudahan Tuhanmu. Loh, masa Allah ngomong mudah-mudahan Tuhanmu? Coba baca lagi coba. Mudah-mudahan Tuhanmu, betul nggak? Aku iki mus. Kalau Islam ya Kak, memang Islam Kak aku, tapi aku nggak lulusan pondok, jadi nek kon jelimet aku dewi malah mumet gitu. Iya mulakno kuwi, Cak. Kalau nggak sholat itu gimana? Barang siapa yang meninggalkan sholat 1 kali, maka dia akan dibakar di neraka 70 tahun. Betul? Betul nggak?
Iya betul. Iya, bayangkan sudah berapa kali Anda meninggalkan sholat? Kali 70. Ayo kamu, habis kah? Habis. Tapi tenang bang, tenang. Kalau Anda masuk kubur, jangan lupa bawa buku ini sebentar. Saya balikin dulu. Nih. Bagi kalian harus membawa buku ini. Supaya apa? Supaya nanti bisa jawab pertanyaan alam kubur. Saya balik dulu. Kelihatan? Kelihatan kan? Ya. Nah ini Kelihatan. bocoran pertanyaan alam kubur plus kunci jawaban. Makanya kalian itu harus fokus ke sini saja. Percuma kalian sholat, beramal soleh, naik haji. Nggak bisa jawab, pusing juga. Nah, makanya nanti di alam kubur ditanya, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? Kalau kau benar jawab itu surga kau. Nah, makanya masuk surga di dalam iman kalian itu tergantung kunci jawaban. Semua menuju Tuhan satu. Maksudnya itu walaupun kita beda aliran kan tujuannya kita satu menghadap Tuhan. Ya masalahnya kalau menjadi Islam itu bukan menghadap Tuhan. Menjadi Islam itu menghadap batu di Ka'bah. Coba ketika kamu nanti coba jujur ya begini. Ketika kamu sholat, kamu menghadap Allah atau menghadap batu di Arab? Kita menghadap Allah kan niatnya dari hati. Kita nggak menuju ke. Oke, sekarang kamu saya tanya. Kalau kamu sholat gini, kalau kamu sholat, boleh nggak kamu di Indonesia kalau sholat tuh ngadepnya ke barat? Kalau kamu sholat, boleh nggak ngadep utara? Nggak. Boleh? Nggak boleh. Karena apa? Karena kalian sholat menghadap batu di Arab. Namanya Hajar Aswad. Gimana? Kiblat. Iya, kiblat kalian itu batu di Arab. Makanya kalian itu bukan menghadap kepada Tuhan, menghadap kepada batu. Kiblat itu kan di dalam hati kita. Kalau yang menghadap ke Ka'bah itu kan cuma syariat saja itu. Itu ajaran Kristen itu kiblatnya itu adalah Tuhan. Di mana Tuhan berada? Sesungguhnya Tuhan ada di dalam hati kita. Apa maksudnya? Roh Kudusnya itu. Itu ajaran Kristen. Makanya kamu masuk Kristen, jangan jadi orang Islam. Kalau orang Islam kiblatnya itu ada di Arab. Itu syariat saja itu kan sebenarnya ada di dalam itu. Dalilnya mana? Dalilnya? Susah ngomongnya, takut salah aku. Nggak ada. Ajaran Islam itu kiblatnya ke Arab, menghadap kepada Hajar Aswad. Sementara ajaran Kristen, di manakah Tuhan? Supaya Tuhan itu tinggal di hati kita dengan perantaraan rohnya, supaya rohnya tinggal di hati kita, bersemayam di dalam diri kita, menuntun kita ke jalan yang benar. Itu ajaran Kristen. Nah, sedangkan ajaran Islam itu adalah ajaran ritual. Makanya kerjanya cuci-cuci tangan, cuci-cuci muka tiap hari 5 kali sehari. Kita menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan hadas, mandi. Pakai sabun. Gimana? Mandi itu hadas besar. Kalau hadas kecil wudu, hadas besar. Purwanti, Mandi bu. apakah orang-orang yang bukan Islam tidak mandi? Mandi. Hilang nggak hadas? Hadas itu kan kotoran, betul nggak? Hilang nggak hadasnya? Kalau orang-orang yang bukan Islam? Ya nggak tahu pakai doa nggak, kan ada doanya. Ya walaupun nggak berdoa ya tetap hilang lagi, sabur kok. Justru kalau berdoa, kalau kamu berdoa itu kotoran nggak hilang-hilang. Maka itu sih Aduh, logikanya mereka ini gimana? Purwanti,
Kalau misalnya kamu katakan wudhu itu untuk menghilangkan kotoran, berarti intinya ajaran agama Islam itu ya cuman bersih-bersih muka. Kalau bersih-bersih muka ke salon, ya kan? Pedicure, manicure, facial. Lebih bersih ke salon, di air wudhu bisa saja airnya kotor. Ya udahlah, kamu belajar dulu lah ya. Nanti kamu belajar dulu ya. Nanti kalau udah sering-sering belajar baru kesini lagi, oke? Oke, oke, sama-sama. Semoga kamu mendapatkan kebenaran ya. Ya, HM Fajri, silakan nyalakan kamera Anda. HM Fajri. Halo Bang Edis, Halo Bang, Muslim Bang? saya Muslim Bang Edis. Oke, sudah menyimak dari tadi Bang? Menyimak. Menyimak, berarti betul ya, ibunya Muhammad Aminah berarti selingkuh dengan pria lain, betul? Betul tidak? Iya, logika dalam sejarahnya kayak gimana dulu Bang? Gini, jadi Abdullah Sumber sejarahnya dulu Bang. dari Sirah Nabawiyah. Masalahnya umat Islam tidak tahu itu dia masalahnya. Jadi di dalam buku Sirah Nabawiyah ada yang namanya biografi Muhammad. Jadi di dalam buku biografi Muhammad itu diceritakan asal muasal sebelum Muhammad lahir. Jadi ceritanya begini, menurut Sirah Nabawiyah itu, ya. Bawa nanti buku bantahannya kalau nggak percaya sama saya. Saya lompat dari Monas. Kalau misalnya ada orang bisa bantah saya. Gini, pada waktu itu Abdullah dengan bapaknya Abdul Muthalib, mereka pergi bersama-sama mencari istri. Oke? Abdullah menikah dengan seseorang bernama Halah namanya. Kemudian, kok Abdul Muthalib ini menikah dengan Hala. Ya, Abdul Muthalib ya. Oke. Kemudian Abdullah, anaknya Abdul Muthalib menikah dengan Aminah. Jadi bapak dan anak menikahi dua perempuan yang berbeda di hari yang sama. Pernikahan mereka dilakukan di hari yang sama. Nikah ya, berpesta perkawinan, bla bla bla. Baru kembali ke keluarga masing-masing. Aminah dengan Abdullah ke rumahnya, Abdul Muthalib dengan Hala ke rumahnya. Lalu sekitar kurang lebih 3 bulan setelah pernikahan, pergilah Abdullah berdagang ke Syam. Tetapi Abdullah tidak pernah kembali lagi ke rumah karena dia meninggal dunia di dalam perjalanan perdagangannya itu. Menurut riwayat-riwayat Islam dikatakan Aminah ditinggal dalam keadaan hamil. Pasca menikah ya. Pasca menikah itu. Nah, tetapi yang menjadi keheranannya, anaknya Abdul Muthalib itu bisa lebih tua 2 sampai 4 tahun dari Muhammad. Padahal Anaknya orang siapa? namanya Hamzah bin Abdul Muthalib. Berarti istri daripada Abdullah tidur dengan pria lain setelah suaminya meninggal. Karena umur Muhammad bisa 2 sampai 4 tahun lebih muda dari anaknya Abdul Muthalib. Sedangkan orang tua mereka, sedangkan Aminah dengan Hala itu menikah di hari yang sama. Bagaimana mungkin anaknya jatuh dia? Waduh, jatuh gimana? Mendengar berita itu dia jatuh. Kan hadis riwayat Muslim nomor 2817. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku. Nah, lihat kan nih. Tidak juga denganku.
kecuali dengan rahmat rahmat Allah. Nggak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Tapi Muhammad di ayat lain berkata, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Muhammad sering berantem sama omongannya sendiri. Di satu Yang mana sisi, bang itu? di satu sisi Muhammad bilang begini, tidak ada amalan yang bisa memasukkan orang ke surga. Di ayat lain Muhammad berkata, barang siapa mengucapkan kalimat syahadat masuk surga. Muhammad lawan Muhammad. Udah macet. Udah nge-lag nih. Udah. Bentar lagi terpental. Ini kalau udah begini nih, tangan saya taruh sini ya. Kalau udah begini bentar lagi terpental nih. Kalau nggak percaya nih, saya menjauh dari sini nih. Saya jauh ya. Tangan saya ini ya, begini nih. Nih. Kita lihat. Nah, kan? Sudah ku bilang. Memang seperti itu, teman-teman. Jadi, yang saya maksud begini. Ketika terjadi sebuah perdiskusian, dan seseorang itu sudah kena telak di situ, tetapi dia tidak mau mengakuinya, sebenarnya diskusi itu tidak perlu dilanjutkan lagi. Yang perlu itu adalah dia mengambil waktu sejenak, entah itu sehari, 2 hari, sebulan, setahun, untuk berpikir dan mengambil satu kesimpulan. Jangan diteruskan lagi diskusinya. Saya sering begitu, teman-teman. Kalau diskusi udah kena, udah terpojok, tahu nggak caranya bagaimana? Matikan sinyal wifi atau internet. Itu cara lama. Dari dulu begitu. Setiap debat, udah terpojok dia, matikan sinyal. Supaya apa? Supaya tidak ketahuan kalau turun. Orang penulis Al-Quran saja itu murtad. Penulisnya. Wih. 2 penulis wahyu yang murtad. Nih. Di masa kenabian dalam berbagai literatur hadis dan sirah diceritakan ada 2 sahabat Nabi yang beliau percaya sebagai sekretarisnya untuk menulis wahyu setelah keluar dari Islam. Dalam hal ini Bukhari ya, dalam Sahih Al-Bukhari bab alamat al-nubuwah fil al-Islam meriwayatkan sebuah hadis ya, ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Nih, saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi. Selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani, seperti yang banyak yang terjadi sekarang, Bang. Justru yang menjelaskan tentang ayat-ayat Al-Quran bukan orang Islam, tapi malah orang Katolik, orang Kristen. Contohnya Edis TV. Dia kelihatan menguasai gitu loh ayat-ayat Al-Quran. Aku lihat itu yang nonton Edis TV itu banyak orang muslimnya. Mungkin mereka juga merasa ingin tahu apa isi Al-Quran yang sementara ini tidak dijelaskan oleh para tokoh-tokoh agama kita. Nggak ada ustadz-ustadz atau jarang ustadz-ustadz yang menjelaskan Al-Quran secara rinci sebagaimana Edis TV gitu loh. Bahaya. Aduh, kacau balau nih. Bisa murtad, banyak orang murtad. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita melihat bagaimana kegusaran dari Bapak Tua ini, dari opa-opa ini, bahwa semakin banyak orang-orang yang menonton Edis TV, semakin banyak pula mereka yang menjadi murtad dan meninggalkan agamanya, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Baik Bapak Ibu, ini sebuah perjalanan kesaksian yang luar biasa bahwa setiap orang diundang oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikutnya, penyembahnya, supaya memperoleh hidup yang kekal, supaya mereka mengalami kasih Tuhan, dan akhirnya keselamatan itu mereka dapatkan secara cuma-cuma karena anugerah semata dari Bapa kita di sorga. Dan kita yang bertugas di bumi dan masih diberikan nafas kehidupan, mari kita menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus bersyafaat, bersaksi demi nama Tuhan,
menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sangat mengasihi setiap jiwa, apapun agamanya. Dan kita diundang Tuhan untuk menjadi alat di tangan yang luar biasa. Teruslah percaya, teruslah semangat, teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan mengasihi kita dan selalu memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.